Selamat pagi Ananda semua, jumpa lagi dengan Serian. Kali ini kita akan masuk pada bagian terakhir pertemuan kita sebelum penilaian tengah semester atau ujian tengah semester. Nah, kali ini Serian akan membahas beberapa soal dan beberapa materi untuk kita bahas, lalu kita carikan jawaban sehingga kita lebih bisa dan mudah menjawab ujian tengah semester. Ini dia. Pada ulasan kita sebelum penilaian tengah semester, Ananda bisa lihat bahwasanya nanti akan ada soal-soal mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kita sudah belajar tentang pernyataan umum di mana bercerita tentang pendahuluan yang berisi penjelasan umum. Jadi observasi kita dibuat pernyataan umumnya dulu. Tentang apa? Lalu yang kedua, kita masukkan kepada deskripsi bagian. Nah, bagian-bagian dari umumnya itu apa? Misalnya Pekanbaru, maka dijelaskan kecamatan-kecamatannya, bagian-bagiannya. Misalnya pesona pariwisata Indonesia, maka daerah-daerah mana saja. Lalu ditutup dengan manfaat. Nah, kalian akan temukan soal-soal seperti ini, lalu kalian rincikan dia menjadi mana bagiannya, seperti itu. Nah, itu soalnya nanti ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, apa saja ciri-cirinya? Biasanya dalam pernyataan umum dia punya kata yaitu, ialah, yakni, yaitu, adalah, merupakan, itu kita sebut sebagai kopula. Sementara pada bagian itu bercerita kelanjutan ya dari pernyataan umum itu. Nah, lalu manfaat bisa berupa kesimpulan. Nah, ini yang kita penting pahami dalam teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi kita bisa temukan juga apa saja kaidah kebahasannya. Kita sudah belajar bercerita tentang verba, itu kata kerja. Di dalam teks laporan hasil observasi harus dibuat kata kerjanya. Lalu ada nomina sebagai kata sifat. Lalu ada definisi atau kopula, itu biasa ialah, adalah, merupakan, yaitu. Kemudian kita masukkan afiksasi imbuhan, bisa imbuhan, ada awalan, ada akhiran, ada awalan dan akhiran, ada sisipan. Lalu ada deskripsi. Deskripsi ini mencakup indera yang bisa ditangkap oleh indera, ucapan, citraan, pendengaran, penglihatan, macam-macam. Lalu ada ciri simpleks dan kompleks. Simpleks ini adalah kalimat tunggal, kompleks ini adalah kalimat majemuk. Nah, ini pernah kita pelajari. Nah, nanti akan ada soal, lalu Ananda bisa klasifikasikan mana yang masuk pada ciri-ciri kaidah kebahasaan. Nah, itu dia ya. Ciri verba, pekerjaan, perbuatan, predikat, lalu nomina. Nah, ini yang kemarin juga kita bahas ya, bentuk terikat, ada awalan, ada akhiran, ada awalan dan akhiran, lalu kopula itu adalah, ialah, merupakan. Nah, ini yang bisa kita ulang-ulang sehingga kita, nah ingat paling penting deskripsi itu adalah menggambarkan suatu ciri-ciri dari benda. Lalu simpleks itu kalimat tunggal, kompleks itu kalimat majemuk. Jadi kalau namanya kalimat tunggal itu minimal dia punya subjek dan predikat ya, seperti itu ya, sehingga dia kita sebut sebagai sebuah kalimat. Nah, kalau dia sudah dua predikatnya, dua subjeknya, nah, itu kita sebut sebagai kompleks. Jadi itu saja kaidah kebahasaan.
Apa sih social distancing? Imbauan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Social distancing atau jarak sosial adalah setiap orang satu dengan yang lainnya diwajibkan menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Masyarakat diminta untuk menghindari pertemuan besar atau kerumunan seperti ke mal, kantor, sekolah, hingga tempat ibadah. Dalam situasi ini, masyarakat diminta untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Jika dilakukan dengan tepat dan dalam skala besar, social distancing dapat menghancurkan atau memperlambat penyebaran virus corona. Yuk kita sama-sama disiplin menerapkan social distancing untuk menghambat penyebaran virus corona. Lain lubuk, lain ikannya, ya. Lain ladang, lain pula amanya. Nah, ini berbicara tentang struktur teks eksposisi tidak bisa kita samakan dengan teks laporan hasil observasi karena ini dua buah barang yang berbeda. Nah, apa saja strukturnya? Pertama, kita berbicara tentang permasalahan. Jadi dalam teks eksposisi itu tesisnya apa? Apa hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut? Apa yang menjadi perbandingan? Nah, ini masalah. Bisa saja masalah protokol kesehatan COVID-19 yang sudah abai oleh orang-orang di masyarakat kita, kemudian lalu diberikan argumentasinya. Argumentasi itu seharusnya bagaimana, semestinya bagaimana. Andai kata ini dilakukan, maka protokol itu berjalan apa tidak. Nah, di sini kita masukkan argumen kita, keinginan kita membawa pembaca ke arah mana. Lalu yang ketiga, diambil dengan rekomendasi atau bisa juga kita sebut sebagai penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah simpulan dari permasalahan dan argumentasi. Kita ulang kembali sehingga pembaca ingat dengan tujuan kita di awal bahwasanya kita membenturkan masalah ini untuk diambil solusi alternatifnya lewat argumentasi kita, seperti itu. Nah, ini biasanya tesis itu ada di sekitar kita, berangkat dari mana dia, kemudian dia adalah menalar dan sifatnya faktual, aktual, dan kritis. Ya, biasanya tesis itu harus hangat. Lalu argumentasi itu harus tepat sasaran, harus ilmiah, tidak asal-asalan, lalu bisa menjadi konsep gagasan sehingga orang percaya dan yakin bahwa ya itu alternatif yang baik. Selanjutnya, rekomendasi adalah jalan keluar. Nah, ini bisa kita sebut sebagai penegasan ulang. Kita berikan alternatif solusi. Seharusnya, semestinya bagaimana setelah kita paparkan masalah, kita berikan rekomendasi atau kita berikan argumentasi, lalu rekomendasi kita mengarah kemana sehingga pembaca ikut kepada jalan pikiran kita. Nah, di dalam itu ada fakta, di dalam eksposisi itu ada fakta dan juga ada opini. Nah, kita ciri-cirinya tahu fakta sudah terjadi, objektif, berupa data dan menjawab adiksim, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Lalu opini pendapat itu bercerita tentang subjektif. In my opinion, seharusnya apa, semestinya apa, belum jelas asal usulnya, belum ada pembuktian, kualitatif dan biasanya ditandai dengan kata ya bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, sejatinya. Dalam mengonstruksi teks eksposisi, kita bisa ambil ciri-cirinya dengan mudah saja. Karena biasanya dia ada istilah-istilah di bidang ilmiah, bidang teknis, kemudian menggunakan kalimat-kalimat aktif, dan dalam teks eksposisi itu kita bisa masukkan kepada poin-poin penting pemaparan kita tentang masalah yang akan diungkapkan dan diulas. Ananda, dalam kerangka teksnya kita bisa mulai dengan topik atau judul. Jadi kita harus punya isu yang hangat, aktual, dan teruji. Jadi tidak bisa isu-isu yang terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tidak bisa. Jadi isunya adalah isu-isu yang terkini, misalnya COVID-19, kemudian banjir, isu apa lagi yang sedang hangat. Nah, ini bisa kita angkat sebagai suatu masalah. Tesisnya, nah ini kita jabarkan dalam fakta-faktanya. Ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, sehingga eksposisi itu menjadi sesuatu yang benar adanya karena dia fakta. Nah, itu dijabarkan dalam tesis. Yang ketiga adalah argumentasi, di mana penulis bisa menyampaikan pisau opininya, pendapatnya, lalu pengolahan cara berpikirnya, sehingga pembaca itu paham masalah yang ada dan membenarkan bahwa argumentasi kita itu ternyata benar juga adanya. Bisa jadi. Nah, ini yang menjadi poin dari eksposisi. Kita berikan argumentasi kita. Berikutnya adalah penegasan ulang. Pada poin ini
kita menuliskan kembali argumen-argumen yang ingin kita sampaikan, tapi lewat redaksi yang lain. Maksudnya redaksi yang lain bagaimana? Dengan bahasa yang tidak sama pada argumentasi, tapi dengan cara menguatkan, menyampaikan lebih tajam, sehingga pembaca yakin bahwa masalah dan argumentasi yang ditulis itu benar adanya. Nah, ini kita gabungkan dari mana? Ada tesis ambil sedikit, ada argumentasi gabungan sedikit, maka muncullah penegasan ulang. Di sini nampak misalnya banjir, bagaimana kalian pikirkan? Kalau suruh bilang banjir, maka pikiran kemana? Kalau suruh bilang skripsi seperti itu terbuang, itu pikiran kemana? Sudah capek-capek ditulis, ternyata dibuang. Lalu ada sampah itu di Gunung Semeru, ya, ini kalau tidak salah ini di Ranukumbolo. Nah, ini bagaimana? Apa yang kalian pikirkan? Lalu ini pemakaian masker, protokol, lalu anak sekolah yang abai lalu lintas, lalu kenakalan remaja. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam soal nanti kalian akan diberikan topik-topik seperti ini, maka kalian tentukan mana strukturnya, mana kaidah kebahasaannya, ya, mana ide pokoknya, ya. Soalnya berbasis wacana dan berbasis pada higher order thinking skill, ya. Ya, berpikir tingkat lanjut, ya. Jadi Ananda harus pahami dan banyak belajar, bisa dari internet, dari buku, bagaimana sih soal-soal HORS itu. Saya pikir itu saja untuk review hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.